Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami akan mengawali setiap aktivitas kami. Kami rindu menyerahkan seluruh hidup kami, dan kami juga rindu mendengar suara Tuhan berbicara bagi kami di pagi hari ini. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 16 sampai pasal kelima ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Bunyinya demikian. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 1 sampai 10, bunyinya demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah tawar hati. Dalam keadaan tertentu, Alkitab selalu menuliskan tentang tawar hati. Tawar hati adalah keadaan hati yang tidak bersemangat. Kita bisa melihat ini di dalam Ulangan pasalnya yang pertama. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Jadi di sini bangsa Israel patah semangat, tidak bersemangat ketika para pengintai mengatakan bahwa kota-kota yang mereka akan rebut sulit untuk dikalahkan karena orang-orang di kota itu badannya besar dan tinggi-tinggi. Kemudian tawar hati juga memiliki arti adalah kegundahan, seperti di dalam Kejadian pasalnya yang ke-42 ayatnya ke-28. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Di sini mengungkapkan kegundahan saudara-saudara Yusuf dan mereka benar-benar sangat ketakutan dan gemetar terhadap tindakan Yusuf itu. Saudara, Paulus sadar bahwa orang Kristen, orang percaya sepertinya 2 kali lipat menderita daripada orang yang belum percaya. Sebab pada masa itu selain masalah ekonomi atau kebutuhan sehari-hari yang berkekurangan, orang percaya juga mengalami
penderitaan dengan penganiayaan yang mereka derita karena mereka percaya Yesus dan karena Injil. Maka Paulus tahu bahwa keadaan itu bisa saja membuat orang Kristen begitu gundah, tidak bersemangat, ketakutan, putus asa, frustasi, dan lain sebagainya. Melalui suratnya ini, Paulus bersaksi tentang keadaannya dan juga keadaan rekan-rekan pelayanannya, bahwa mereka ditindas namun tidak terjepit, habis akal tetapi tidak binasa. Mereka dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Mereka dihempaskan tetapi mereka tidak binasa. Bahkan Paulus berkata di pasal 4 ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Paulus berkata di ayat 16 bahwa mereka tidak tawar hati, tidak putus asa, mereka tetap menjaga semangat yang berkobar-kobar dalam menjalani keseharian mereka. Sekalipun tubuh lahiriah mereka semakin merosot, tetapi mereka merasa batinia mereka dibaharui hari lepas hari. Bahkan Paulus menganggap bahwa penderitaan yang mereka alami itu ringan. Padahal kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, penderitaan yang mereka alami khususnya Paulus begitu mengerikan dan begitu menyedihkan. Saudara, apa yang membuat Paulus begitu menikmati penderitaannya adalah pengharapan kemuliaan kelak yang kekal di dalam surga. Paulus memberikan gambaran kalau dunia yang sekarang ini seperti kemah, di mana begitu banyak keluh kesah kita. Kita sering mengeluh terhadap penderitaan kita. Kita mengeluh dengan begitu banyaknya tekanan hidup dan seterusnya. Tapi satu hal yang diyakini oleh Paulus dan kita sebagai orang percaya adalah kekekalan. Sebuah kediaman yang kekal yang disediakan Allah bagi kita. Sebab kemah atau tempat kita berada saat ini suatu waktu akan dibongkar saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia yang jatuh dalam dosa, banyak dari kita mengeluh tentang tekanan hidup ini. Fisik yang sudah mulai lemah karena lanjut usia, anak-anak yang tidak mau dengar orang tuanya, orang tua yang sudah tidak peduli dengan anaknya, pelayanan yang begitu terasa berat, kebutuhan hidup yang pas-pasan, dan keluh kesah lainnya yang kita alami setiap hari. Semua itu menggerogoti iman kita dan membuat kita tawar hati. Paulus mengingatkan kita, janganlah tawar hati. Mari kita memandang segala sesuatu yang terjadi itu dengan mata rohani. Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Iman mengajarkan kita tidak melihat keadaan sekarang sebagai sebuah kesalahan dari Allah, melainkan sebuah kekuatan untuk bergantung kepada Allah sepenuhnya. Oleh karena itu kita perlu tabah, kita perlu sabar dalam menjalani hidup ini. Sabarnya sampai kapan? Sampai kita mati. Kiranya saudara dan saya memiliki orientasi yang benar, yakni bukan pada upah yang sementara, tetapi kemuliaan kelak yang disediakan Allah bagi kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.